Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Baik. Mohon maaf sebelumnya karena kendala ada laptopnya error. Jadi materi Pak Guru kirim ke HP kalian masing-masing ya. Gitu. Materi kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang peta penyebaran Islam di Indonesia. Sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah. Jadi penyebaran Islam di Indonesia mulai masuk daerah pertama yaitu di Kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perlak. Karena wilayah Pasai dan Perlak letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dari India. Itu sekitar abad ke-13 sampai abad ke-14. Selanjutnya perkembangan Islam berkembang dari Sumatera lalu masuk ke Jawa, yang banyak dilakukan oleh para adipati dan para wali songo di abad ke-15. Selanjutnya Islam setelah masuk di Jawa lalu berkembang lagi ke Sulawesi. Bisa dilihat itu ada jalur-jalur merahnya ya teman anak-anak. Yang merah ya Pak. Ya. Islam di Sulawesi masuk pada abad ke-16. Di Sulawesi sendiri ada kerajaan Islam yaitu Kerajaan Goa Gentalo. Pada abad ke-17 Islam masuk ke daerah Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Yang berjasa dalam mengembangkan agama Islam adalah mubalik yang bernama Syekh Samsudin. Akhirnya Islam dapat memasuki kerajaan Kutai dan tersebar di Kalimantan Timur pada permulaan abad ke-16. Penyebaran Islam juga berlanjut dari wilayah Kalimantan ke daerah timur-timur, yaitu di wilayah Maluku. Penyebaran Islam di wilayah Maluku tidak terlepas dari peranan para wali-wali seperti Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan itu. Selanjutnya Guru akan menjelaskan tentang tadi kan penyebaran Islam meliputi Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku sampai Irian. Nah, di Pulau Jawa sendiri ada kerajaan Islam yang sangat berjasa, namanya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa. Selain Kerajaan Demak, ada pula Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini bentar, bisa dilihat itu dulu anak-anak. Apalagi karena ada gangguan laptopnya error. Sudah bisa dilihat gambarnya? Kali ini Pak Guru akan itu adalah salah satu bentuk peninggalan-peninggalan
dari kerajaan Pajang. Sebelum membahas tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Pajang, Pak Guru akan menjelaskan tentang sedikit kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini adalah salah satu kerajaan Islam yang berhasil membuat para raja penting di Jawa Timur tunduk. Kerajaan Pajang dibangun oleh Jakatikir atau nama lainnya adalah Sultan Hadiwijaya sebagai raja pertama yang memerintah di tahun 1549 sampai dengan 1582. Kerajaan Pajang mulai runtuh setelah kalah melawan Mataram dan Cikam sepeninggal Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang ini berdiri cuma sebentar, sekitar 21 tahun. Adapun raja yang pernah memimpin kerajaan Pajang yaitu ada 3. Yang pertama adalah Jakatikir atau Sultan Hadiwijaya. Yang kedua Arya Pamiri. Yang ketiga Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya. Kini peninggalan kerajaan Pajang masih bisa kalian lihat di beberapa tempat di Solo dan di Surakarta. Yang pertama itu ada gambar Masjid Laweyan. Bisa anak-anak lihat. Masjid Laweyan ini sebenarnya lebih dikenal dengan nama Masjid Ki Ageng Genis. Masjid Laweyan ini ternyata memiliki unsur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Masjid ini memiliki ciri khas yaitu bentuknya yang seperti kelenteng dengan arsitektur khas Jawa yang sangat kental. Dinding masjid ini tersusun dari kayu dan batu bata. Masjid Laweyan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang induk sebagai ruang utama, juga ada serambi bagian kanan dan serambi bagian kiri. Di bagian samping masjid juga terdapat makam-makam para kerabat kesultanan, salah satunya makam Ki Ageng Genis. Selain itu, pada bagian sudut masjid terdapat pura yang menjadi tempat ibadah para umat Hindu di sana. Peninggalan yang kedua adalah batik. Seni batik Laweyan. Bisa anak-anak lihat itu di grup. Peninggalan seni batik Laweyan masih sangat eksis hingga kini. Yang berada di Kampung Batik Laweyan. Kampung ini sudah menjadi pusat batik kampung batik sejak pemerintahan Kerajaan Pajang di tahun 1546 yang kini dibuat dengan konsep terintegrasi. Pasar Laweyan selain seni batik Laweyan, peninggalan Pajang yang masih berfungsi hingga kini adalah pasar Laweyan. Bisa anak-anak lihat itu di grup. Pasar Laweyan adalah pasar yang menjadi pusat kegiatan perdagangan pada zaman Kerajaan Pajang. Hingga kini, Pasar Laweyan masih eksis sebagai sentra utama perdagangan batik yang berada di wilayah Bandar Kabanaran, Kota Surakarta. Pasar ini menjadi pusatnya perdagangan dan ekonomi bagi masyarakat saat Kerajaan Pajang masih berjaya. Apakah penjelasan dari Pak Guru bisa dipahami? Sangat dipahami, Pak. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang Kesultanan Nusantara. Kesultanan Nusantara yaitu Kerajaan Demak. Sebentar, Pak Guru akan kirim di grup. Itu teman-teman bisa dilihat di grup.
Itu adalah animasi dari cerita Kerajaan Demak. Silakan bisa dilihat, aku kasih waktu untuk melihat Pak. sesuai durasi Oh, iya. kurang lebih 3 menitan lah.